teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nama saya Ria Sapta Octavia Lei Esos, peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Kali ini, saya akan membagikan video contoh implementasi nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme di lingkungan kerja. Sebelum ke implementasi, kita bahas satu persatu nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme terlebih dahulu. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai seseorang atau suatu organisasi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut contoh praktek implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Yang pertama, kepemimpinan. Memberikan contoh yang baik. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Salah satu implementasinya yaitu hadir tepat waktu ke kantor. Kedua, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Salah satu implementasinya adalah dengan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Ketiga, dengan berintegritas dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholders lainnya. Keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Melaksanakan tugas dan menyelesaikannya sesuai dengan limit waktu yang diberikan oleh pimpinan atau atasan. Kelima, transparansi. Salah satu tujuan transparansi adalah meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Salah satu implementasinya yaitu kita harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi, sehingga timbul rasa kepercayaan dan keyakinan kepada kita dalam menjalankan tugas. Yang keenam, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Contohnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil tanpa memandang kedekatan emosional, latar belakang suku, agama, dan golongan. Yang ketujuh, kejelasan. Contoh implementasinya yaitu kita diberi pekerjaan dan tanggung jawab dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerja. Kedelapan, keseimbangan. Suatu keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Contoh implementasinya yaitu ketika kita mulai jenuh dengan pekerjaan, tidak ada salahnya jika kita istirahat sejenak sambil berita terbaru dan sebagainya. Dan nilai dasar akuntabilitas yang terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Contoh implementasinya yaitu kita membuat jadwal pekerjaan harian atau bulanan dan kita harus konsisten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal tersebut yang menjamin stabilitas dan kedisiplinan. Implementasi berikutnya adalah nilai-nilai dasar nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan,
Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun nilai-nilai nasionalisme yaitu yang pertama, ketuhanan, kedua, kemanusiaan, ketiga, persatuan, keempat, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan. Berikut contoh implementasi nilai-nilai nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya yaitu sebelum berangkat kerja ataupun memulai aktivitas, sebaiknya kita mengeluangkan waktu untuk mengucap syukur dengan berdoa sesuai dengan agama yang dianut. 2. Kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi pedoman dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Contohnya yaitu membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Persatuan. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Contoh implementasinya yaitu dengan menjaga kekompakan dan memelihara solidaritas dengan teman-teman di unit kerja sehingga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pekerjaan. Keempat, kerakyatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Contoh implementasinya yaitu dengan aktif mengikuti rapat, diskusi di unit tempat kita bekerja untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Dan nilai nasionalisme yang terakhir adalah keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, sederhana. Contoh implementasinya yaitu dengan melakukan kerjasama dan gotong royong membersihkan dan merapikan lingkungan di unit kerja masing-masing. Demikianlah contoh implementasi nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kerja, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.